Ini kan seperti di belakang saya nih rangkanya yang akan dipakai buat FFA 4 tak. Nah, itu M-making ya, Mas? Oke, balik lagi ke channel YouTube Maniac Racing Indonesia. Kali ini kita bakal ngobam. Sekarang udah bersama Abakura Jaya Solo. Apa kabar Mas Wawan? Mas Wawan, ini kan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Mas Wawan. Mas Wawan nih, asli Mas, asli mana Mas? Asli Temanggung saya Mas. Temanggung. Dari kecil di Temanggung itu Mas? Iya Mas, dari kecil saya masuk sini 2005 Mas. 2000. Nah itu ceritanya gimana tuh Mas? Di Solo itu pertama kali di Solo itu kerja apa kuliah itu Mas dulunya itu gimana Mas? Pertama kesini langsung kerja Mas, tapi di bengkel ini harian lah istilahnya gitu. Apa namanya? Ada Mas, dulu nih emang kerja di bengkel itu suka balap itu dari dulu Mas? Apa belajar dari siapa gitu Mas? Kalau suka balap itu dari kecil emang udah suka motor sih Mas. Nah terus belajar Bapak jadi ngorok-ngorokin, jadi mekanik balap. Nah itu ceritanya dulu gimana nih Mas? Itu waktu kalau datang ke sini kan Mas istilahnya masih belajar. Dulu datang ke bengkel itu namanya Mustafa Ibrahim zaman dulu. Nah, terus dari situ kita diajari Mas buat cara morting, cara istilahnya bikin konsep mesin lah. Iya, awalnya dari situ. Tapi kebanyakan di situ ngerjainnya buat liaran. Liaran. Berarti dulu awalnya itu liaran ya Mas? Iya liaran Mas. Liaran. Dulu nih joki liarannya Mas Wawan nih dulu nih siapa itu Mas? Itu namanya Ciut Mas. Ciut. Iya orang Solo sini. Dulu nama apa? Liarannya kan dulu biasa ada nama di bengkel nih, kayak misal bengkel liaran kayak PRK atau siapa gitu. Nah dulu sih nama bengkelnya siapa Mas? Awal mula kita waktu liaran bengkel pertama itu sih belum ada namanya sih Mas. Cuma kita teman-teman ngobrol terus ya di situ terus liaran tapi belum ada namanya. Nah terus waktu itu kan juga masih kendala biaya sih Mas ya. Terus dari situ kalau mau liaran, mau balap itu ini orang-orang itu patungan. Patungan. Iya, ke bengkel yang ada di bengkel siapa minta uang buat beli bensin, buat beli oli gitu. Nah, terus lama-lama itu kok nggak ada istilahnya apa ya? Cuma gini terus nggak nemu bos gitu loh. Terus ada salah satu orang itu bikin ini aja namanya Abakura kan gitu. Apa itu Abakura kan gitu. Ada bakat kurang ragat. Mulanya itu di situ Mas ya. Jadi istilahnya kita mau balap itu nggak ada biaya. Jadi mesti patungan ke sana ke sini lah. Jadi Abakura itu asal usulnya dulu itu dari liaran. Iya, ya. Jadi gara-gara liaran, patungan, jadi ada bakat kurang ragat. Iya. Nah, Mas Wawan tuh liaran berapa tahun, Mas? Liaran itu saya 2 tahun, Mas. Terus istilahnya nyoba-nyoba di event resmi lah. Kan itu tahun 2008 itu.
Juara 2008. 2008 itu event kita pertama ikut ini resmian. Nah, dulu itu emang basicnya Mas Wawan itu FU Mas dari Enggak, basicnya malah dulu senengnya Mio. Mio. Iya, Mio malahan. Terus ada salah satu teman iseng nyobalah ngerjain bebek kan gitu. Kebetulan di situ adanya motor FU Mas. FU. Dari situ kita kerjain pertama sih kalau dulu istilahnya awal mula standar porting itu Mas sebenarnya. Standar porting awalnya dari situ Mas. Cuma main porting, piston standar, rasio standar, magnet standar, awalnya di situ lah. Mulai liaran standar porting tuh sebenarnya ya istilahnya kita yang bikin kan gitu. Soalnya kan ya itu abakur ada bakat kurang ragat, bisanya cuma istilahnya bisa sih update ganti piston, cuma kita nyari yang ringan tapi bisa mumpuni lah gitu buat liaran. Nah. Jadi yang ramein dulu ya Mas, jadi yang nyiptain kelas standar porting. Iya. Mas Wawan. Awal mula ya. Oke, dan sampai sekarang itu peminatnya udah rame ya Mas sampai sekarang? Iya Mas, cuma speknya sekarang beda kan kalau di resmian. Menurut Mas Wawan nih, regulasi sekarang sama standar porting dulu itu pandangan Mas Wawan itu gimana? Ya kalau sekarang beda regulasi sih Mas. Kalau dulu kan noken in-act standar, kalau sekarang kan boleh in-in. Terus magnet kalau dulu kan standar nggak boleh dibubut. Nah dari CC pun beda. Kalau dulu kan piston 62 nggak boleh ganti. Kalau sekarang kan piston 63,5, jadi cc-nya 155. Kalau dulu iya bener-bener 150 gitu. Jadi kalau sekarang tuh emang standar porting gitu ya, biasanya dulu gitu. Ini kan terus tim balap resmi nih Mas. Ya. Pertama kali tuh timnya siapa itu Mas? Itu punya Ditra Jaya Mas. Ditra Jaya. Iya, Ditra Jaya itu awal mula. Tim pertamanya Mas Wawan Ditra Iya. Jaya. Waktu itu pun aku masih ragu Mas. Dulu kan dari standar porting terus OMR 155 gitu kan ya. OMR 155 tune up itu terus ini si bos ngomong bikin 200 dong kan gitu. Belum berani aku gitu kan. Terus ya udah kita istilahnya riset bareng. Nah dari situ awal. Nah itu belajar FU2 sih emang sendiri itu Mas? Iya Mas sendiri. Masih banyak trouble. Berarti timnya itu bisa sampai sekarang ya Mas Ditra Jaya? Sampai sekarang Mas 2009 sampai 2019. Iya. Iya. Wih, udah lumayan ya, udah bukan lumayan sih Mas, udah lama ya Mas. Iya, kalau bosnya sendiri sih balap kata istilahnya orang-orang tua racing lah kan gitu. Dia balap dari 96. 96. Iya, bos Ditra Jaya itu. 96 sampai 2020. Iya. Emang dibilang ya orang yang emang benar-benar hobi ya Mas. Iya, kalau istilahnya enggak hobi cuma cuma gengsi, paling cuma 1 tahun 2 tahun Mas. Nah, dia kan kadang gitu Mas. Jadi ada yang balapan itu bukan buat hobi, jadi kan buat gengsi, terus nama gitu kan ya Mas. Iya betul. Benar-benar hobi ya. Kan Mas Wawan main FU 200 dan FU porting dulu ya Mas. Nah itu bedanya tuh Mas, jauh nggak sih Mas? Dalam tinggal kesulitan pas bikinnya gitu Mas. Dulu kesulitan bikin waktu awal bikin 200 itu ketahanan sih Mas. Ketahanan. Iya, konsep mesinnya. Dulu kan istilahnya kan masih belum menguasai. Istilahnya pat copot sana tinggal pasang sini. Jadi untuk keuntungan dan kelebihannya itu belum bisa, istilahnya gimana ya, belum bisa ngitung yang ini bener nggak toh, gitu.
Jadi awal kesulitannya itu kalau bikin 200 ya itu konsep dasarnya. Biar motor itu awet itu gimana ya mas? Iya, itu pun nggak langsung sekali jadi mas. Makan riset udah habis mesin 2 itu. Stangnya pustus. Karena powernya emang besar ya mas? Iya mas, betul lah. Ini kan dengar-dengar nih mas, Mas Wawan bikin FFA 4 tak ya mas? Iya. Dan uniknya nih, rangka dan ada salah satu partnya itu dari luar Indonesia guys. Nah langsung kita tanya nih, mas, ini kan seperti di belakang saya nih rangkanya yang akan dipakai buat FFA 4 tak. Nah itu M-making ya mas? M-making mas. Iya. Nah ini rangkanya nih mas, ini bikin atau impor nih mas? Impor mas. Impor. Iya. Dari mana itu mas? Ini Thailand mas. DKT. Langsung dari Thailand. Langsung dari Thailand. Iya. Ini keren ya. Jadi mendatangkan rangka langsung dari Thailand yang akan diuji coba di bahwa memeriahkan balap di Indonesia. Nah, dengar-dengar, nah apa? Kan ada nggak sih mas part selain rangka nih mas yang dari luar Indonesia mas? Mungkin ini mas, kayak apa namanya blok. Iya, blok itu kan kita juga bikinnya di luar. Iya. Nah itu dari negara mana sih mas? China mas itu. Cina. Bloknya dari Cina dan rangkanya dari Thailand. Nah, mungkin teman-teman di sana penasaran kan? Dikolaborasikan nih rangka dari Thailand, bloknya dari Cina dan ilmunya dari Indonesia. Kalau mesinnya custom sendirilah, made in Indonesia mesin. Jadi ini kan sementara motornya itu belum jadi. Nah nanti next ya mas kita akan bikin videonya dan dengar langsung suaranya. Gimana sih suaranya? Ya kan mas? Baik mas. Nah dalam pengerjaan FFA 200 nih mas, tadinya itu mas dapat kepikiran dari mana sih mas? Kan FFA kebanyakan kan Ninja nih mas. Iya. Dan dulu itu Matic. Iya. Dan Mas Wawan di tahun ini pengen bikin MX FFA. Nah itu dari mana sih mas itu? Kalau kebetulan sih aku senengnya 4 tak sih mas. Iya 4 tak. Terus lihat-lihat istilahnya kan kalau di luar Indonesia kan kalau FFA mungkin lebih kenceng sana ketimbang sini kan. Nah makanya saya penasaran di sana kok bisa seperti itu. Penasaran dari situ kita pengen bikin. Bisa istilahnya paling nggak nyamain dulu lah awalnya. Jadi ya biar balapan Indonesia bisa maju juga ya mas. Iya mas. Jadi FFA-nya nggak hanya 2 tak ya mas. Iya. Dominasi sama 4 tak. Biar lebih berwarna balapannya. Ini kan tadi udah ngupload ngobam di Instagram Maniac Racing Indonesia. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang bangin teman-teman di sana itu penasaran sama Mas Wawan. Ini pertanyaan pertama itu dari Anggit Yustian dari Purwokerto. Abakura kenapa di tahun 2019 trennya menurun? Apa memang motor belum ketemu settingan atau Mas Wawan tuh punya amunisi yang masih disimpan? Kalau itu kendala di spare part sih mas. Spare part. Iya kayak kemarin FU itu kan yang injeksi itu RPM sampai 16.000. 16.000. Nah dari situ kan ketahanan spare part kalau yang ada di sini dijual di sini kan nggak ada mas. Istilahnya yang bisa kuat seperti itu kan. Nah terus di situ pecah terus mas piston itu. Kalau dari kita ngomong tem itu sebenarnya temnya 7071. Tapi
3 kali 4 kali nyoba pasti jebol mas. Nah, emang powernya ya mas, sampai RPM juga sampai 6. Iya. Kita order piston pun kuantitinya harus banyak mas. Harus banyak. Iya. Minimal itu 1000 piece. 1000 piece. 1000 piece. Kalau tim privater ya pusing mas. Gokil. 1000 piece piston. Jadi itu ya buat Mas Anggit di Purwokerto. Ini pertanyaan kedua dari Ginting Medan. Dari Medan nih. 2020 Abakura ada niatan atau buat FFA dari 4 tangga. Nah itu seperti udah dijawab tadi ya mas. Tahun ini Abakura khususnya Mbak Semawan bikin FFA itu MX injeksi ya, dengan rangkanya yang dari luar dan ada part yang dari luar juga. Tonton terus nanti yang kita bakal review motornya. Ya yang ketiga nih mas. Dari Heri PW05 dari Kepulauan Riau. Awal belajar mesin dari siapa mas, dan susah nggak sih buat FU 200? Kalau awal mula sih istilahnya otodidak sih mas. Cuma kalau istilahnya untuk materi dalam arti racing ya, ilmu racingnya kan gitu. Kita tanya-tanya istilahnya belajar dari senior kita. Bisa dibilang kayak Bima Aditya, mekanik road race gitu. Terus ini Mas Mundarto awal dulu datang ke sini ke Solo ya gitu mas. Jadi, ya kalau emang pengen bisa itu ya banyak-banyak sharing dan jangan malu bertanya ya mas. Betul mas, iya. Oke, ya itu jawaban buat pertanyaan dari Mas Heri di Kepulauan Riau. Ini dari pertanyaan ketiga dari ini Lombok. Mas Iqbal Firnanda 66 dari Lombok. Mas Wawan enak jadi mekanik drag atau road race? Nah itu jadi perbedaannya nih mas, enakan jadi mekanik drag atau road race? Sebetulnya sih kalau aku seneng road race mas. Seneng road race? Iya, tapi mungkin baru dikasih kesempatan buat mainan drag dulu lah. Itu senengnya mas, mungkin pas saat motornya tarung fight gitu ya mas? Iya, kalau road race kan dari mekanik itu adrenalinnya itu kepacu, bener-bener kepacu gitu mas kalau nonton kan. Kalau drag kan istilahnya cuma sebentar kan, kita lihat temnya temen udah segini kan. Iya. Jadi emang lagi greget banget ya mas, jadi pas apalagi kalau motor kita di depan nih 1, 2 terus fight sampai le berapa gitu kan mas. Jadi rasanya itu aduh. Benar. Pertanyaan ketiga dari Heidai, Mas Heidai Dayu atau namanya Hadayu Putra dari Magelang. Cerita awal mula jadi mekanik gimana? Nah jadi di video pertama itu udah dijawab awal mulanya ya mas. Oke, kita next lanjut aja ya. Pertanyaan ketiga dari Rifki Odong dari Jogja. Bagaimana pendapat Mas Wawan tentang regulasi FU porting di tahun ini? Kalau FU porting sebetulnya sih udah bagus regulasinya, cuma yang nggak bisa pasti itu base circle noken. Jadi diameter pinggang noken itu pabrik itu ngeluarin beda-beda mas. Nah itu yang bikin pusing pasti itu nanti. Kalau kemarin sih awal tahun 2020 itu kan ada istilah ganti regulasi, jadi OMR 1 bebek 155. Jadi nggak cuma FU aja yang bisa ikut. Jadi istilahnya kayak ME, kayak Sony, Jupiter itu bisa ikut. Nah, sebenarnya sih kalau aku cocok bebek 155 tune up mas. Jadi nggak ada istilahnya kayak kemarin ribut-ribut masalah noken. Ini istilahnya
dibuat racing atau ya kan, nah gitu mas. Jadi lebih begitu bebek 155 tune up ya mas. Semoga di tahun ini bakal berubah ya regulasinya, biar tambah rame ya kan mas. Iya mas, iya. Di tambah tahun balapan Indonesia semakin rame dan semakin maju juga. Sama bebek 155 tune up itu kan cuma beda dino kan sih mas. Jadi biaya 11-12. Kalau dulu kan mungkin porting biar minim budget untuk pembuatan, tapi kalau regulasi sekarang sama aja mas. Iya. Oke, next ke nih dari pertanyaan selanjutnya itu dari Instagram Windy Risanto dari Bojonegoro. Kontrak joki pertama main di event resmi, nah itu menggunakan jasa siapa dan berapa best time waktu itu? Waktu itu kita pertama kali kontrak Dwi Batang mas. Dwi Batang. Iya, sama Kiki Codet. Nah, itu best time-nya waktu itu berapa itu mas? Itu 2000 berapa ya mas? 2012 itu 75 mas. 75. Nah, saat itu FU itu udah masih 77 ya mas? Betul, masih 77 ya mas. Oke ya itu ya. Di next pertanyaan ke apa selanjutnya? Nih pertanyaan dari Instagram Reading Drag Boyolali. Mau tanya nih, kenapa milih FU yang dibikin balap? Kenapa nggak motor lain? Dulu ya ini mas, udah sehati. Sebenarnya kebetulan motornya itu aja mas. Wong istilahnya kalau dari budget kita nggak punya kan, terus udah megangnya itu cobalah sampai sekarang. Memang kalau udah sehati itu memang ya mas, susah buat berpaling lagi ya. Benar. Sama ini mas, dulu ada yang pernah istilahnya dikatain orang. Gimana tuh mas istilahnya mas? Kok kamu ngerjain FU? Ada yang bilang gini, kok kamu ngerjain FU? FU itu udah salah konstruksi kata dia. Nah, tapi ya kalau dipikirkan masa yang bikin motor ini lebih pintar kan dari kita. Masa ini motor salah konstruksi kan. Nah, dari itu malah bikin motivasi aku buat balikin omongan dia kalau ini motor bisa kenceng kan gitu. Nah, pembuktian ya mas. Pembuktian, iya. Sekarang itu terbukti. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Racing Bali. Ya, ini dari Denpasar Bali nih. Asal mula berdirinya Abakura itu tahun berapa mas? Dan kenapa bisa pakai nama Abakura? Ya tadi Jadi video pertama itu Abakura itu jadi dulu itu karena balap liar. Nah itu buat balapan itu patungan nih dari mekanik dan yang punya dan lain-lain. Iya. jadi memberikan nama Abakura. Ada bakat kurang ragat. Mungkin pertanyaan itu cukup ya, kita nggak beberapa aja yang akan dijawab oleh Mas Wawan. Ini Mas, pandangan Mas Wawan buat ini kan ada kelas baru nih Mas, injeksi bebek 200. Nah itu gimana tuh Mas? Ya kalau aku sih buat istilahnya belajar sih Mas, biar nggak ketinggalan teknologi ya. Jadi buat motivasi, jadi nggak bertahan seperti ini ya. Iya. Jadi istilahnya ada update gitu Mas. Betul, iya Mas.
Dan Mas Wawan juga kan tahun kemarin tuh bikin nih Mas, ya kan? Ini belum mungkin motornya itu rewel apa gimana sih tuh Mas pas itu? Iya Mas, seri keempat sama kelima itu kan motor nggak ikut balap Mas. Sebenarnya iya. Mas pas seri ketiga itu poin masih nomor 1. Cuma dari yang seri keempat sama yang kelima itu kita kendala di spare part. Iya. Jebol tadi ya Mas. Betul ya Mas. Jadi sayangan jadi pas awal-awal seri itu tarung nih motor nih sampai posisinya tuh poinnya pertama. Nah, terus akhir-akhir seri terus kayak nggak kelihatan gitu loh Mas. Kelihatan, iya. Kayak gitu ya spare partnya itu. Jadi ada spare part yang sulit dicari di sini dan itu harus impor ya Mas dari luar. Iya. Itu pun harus kuantiti banyak. Jadi nggak kita mundur lah. Kalau kayak privater buat 1000 piece piston itu, waduh, berat ya Mas. Berat. Makanya nyari sekarang pindah ke garpu tala ini Mas. Tempat racingnya yang ini gampang dicari plus banyak. Ini Mas, Mas Wawan kan dari dulu sampai sekarang balap nih. Hal yang paling berkesan menurut Mas Wawan nih apa itu Mas? Waktu awal balap Mas. Awal balap. Iya. Nah itu hal apa itu Mas? Awal balap itu untuk nyari joki yang kan istilahnya kita kan belum terkenal ya awal balap. Nah terus nyari joki kan susah. Masih mungkin dipertanyakan lah. Terus awal itu kita dikasih joki Mas, biasa kan kasih joki, katanya dia sering udah naik di event resmi kan gitu. Dia biasa naik event. Iya, ternyata waktu itu kita pun juga belum tahu kalau sebenarnya itu bukan joki event resmi kan gitu. Nah ya udah naik Mas, waktu itu motor ikut pertama kali balap nomor 6. Nomor 6. Nah itu dulu nih jokinya tuh siapa Mas? Itu waktu itu Budi Jatmiko Mas. Budi Jatmiko. Itu orang mana? Itu orang Jogja Mas. Iya. Iya, terus waktu itu nomor 6. Nah, terus event kedua kan ikut lagi Mas tuh. Nah, nomor 6 terus yang event kedua dinaiki Denny Welwel. Aku juga kaget kok bisa itu istilahnya ngomong mau naik motor kan istilahnya pemula. Motor aku masih dibilang kalau joki ya pemula kan gitu. Nah itu dinaiki Welwel nomor 3. Nah terus kita akrab sama joki-joki, ternyata ngobrol sharing-sharing, ternyata yang awal naik itu Budi Jatmiko itu ternyata bukan joki Mas. Bukan joki Ya itu teh tukang jual bensol. Makanya dari situ si Welwel penasaran kok ini motor dinaiki Jatmiko kok bisa nomor 6 kan gitu. Makanya dia minta mau naik motorku, penasaran. Nah, terus ya di situ awal mula, terus kebanyakan motor kita dipercaya sama joki-joki buat dinaiki kan gitu. Nah, dulu ada nggak misalnya dulu kan pas awal mengikuti event resmi Mas, ada nggak sih joki yang diidolakan Mas Wawan dulu tuh? Jadi kayak aku punya bikin motor, aku pengen banget motorku dinaikin sama dia gitu. Ada sih Mas. Siapa itu Mas? Pak Eko. Pak Eko Kodok. Iya. Sang maestro ya kan. Maestro drag bike, dan sampai sekarang beliau itu masih balap, masih aktif balapnya. Nah itu tapi keturutan gak Mas? Keturutan Mas. Habis si Welwel naik, Pak Eko naik. Pak Eko. Iya, nomor 1 waktu. Atau nomor 1. Iya. Berarti suatu kebanggaannya menjadi kita kayak ngefan banget nih, pengen dinaikin sama dia dan keturutan. Benar. Mas Wawan, kan Mas Wawan nih udah
bermain di dunia drag dan nama Bakura juga udah besar saat di dunia drag baik. Sampai saat ini tuh Mas Wawan yang bikin bisa bertahan nih sampai saat ini, kan udah banyak nih bengkel-bengkel baru yang bermunculan dan langsung bisa bersaing. Nah itu Mas, apa itu Mas? Yang pasti itu semangat Mas. Semangat. Terus jangan merasa puas apa yang telah karya kita, apa yang dengan karya kita Mas. Nah itu sama yang pasti jangan lupa belajar Mas. Yang utama itu Mas, istilahnya apa ya? Kalau Imam Syafi'i bilang gini Mas, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Iya Mas, yang sama apa ya? Jangan lupa yang bikin kita seperti itu, seperti ini itu siapa? Kan itu kan melibatkan juga nggak kita sendiri kan Mas? Orang banyak. Iya, seperti teman-teman, orang tua, terus istilahnya guru yang mengajari kita kan gitu. Support dan teman juga kan. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi alasan Bakura itu sampai saat ini udah masih bertahan, itu semangatnya. Mas Wawan nih, selama ini ada nggak sih Mas sosok orang yang paling berperan atau yang paling berkesan nih Mas menurut Mas Wawan selama di dunia balap gitu Mas? Ya yang pasti dari bos-bos kita balap Mas. Kalau di situ bos kita royal, dalam arti royal bukan masalah ini ya, apa ya, masalah belajar bareng, belajar bareng buat istilahnya impiannya dia bisa tercapai, impian saya juga tercapai. Nah itu Mas, jadi kalau selama ini yang membantu banget itu kalau dalam masalah riset ya Ditra Jaya itu Mas. Iya. Dia selalu istilahnya apa ya? Memberi masukan, memberi motivasi supaya memberi istilahnya kepercayaan diri bahwa kamu itu bisa. Nah, gitu Mas. Jadi apa? Kayak misalnya Mas Wawan pengen nyoba nih kan, tadinya karbu pengen nyoba ke teknologi injeksi. Nah, itu dibantu gitu Mas. Iya, betul Mas. Iya. Dia senang dengan teknologi, iya ya Mas. Nah, jadi selain hobinya itu memajukan mekanik juga sebenarnya Mas. betul Mas. Iya, iya. Sekarang kan jarang Mas. Taunya kan sekarang ngerjain motor, ngerjain motor bayar kencang. nggak mau prosesnya gitu, nggak tahu prosesnya. Nah, Jarang tuh. Jadi orang itu kebanyakan kayak gitu sih Mas. Dengan segini kamunya kenceng, Iya. nggak tahu prosesnya kayak gimana itu tuh kadang ya banyak yang kayak Iya, gitu. Tapi ini benar bos kita itu jadi hobi bener ya. Ini hobi banget, hobi balap beneran kalau ini. Mas Wawan nih, tahun 2020 nih, strategi perangnya itu seperti apa Mas? Timnya nih tahun ini tuh siapa Mas? ini Taken sama Ditra Jaya Mas. Iya. Nah, untuk pembalapnya sendiri? Pembalapnya sendiri kalau Ditra ada 3, itu Dimas Bangkit, Adi S. Tuyul, sama ceweknya Santi Mas. Santi Mayangsari ya. Mungkin arek-arek Surabaya dan Jawa Timur udah nggak asing lagi buat yang namanya Santi Mayangsari. Nah ini joki cewek tapi kayak cowok ya Mas, dengan skillnya luar biasa. luar biasa. Oke, cocok. Dan aku juga
Dan aku jujur ngefans sama dia. Mungkin next video kita akan ngobrol bareng sama Santi Mayangsari. Penasaran kok bisa itu jiwa kalau pas balap itu kayak bukan cewek ya kan Mas? Jiwa kayak jiwa laki-laki gitu kan. Buat motivasi pembalap-pembalap cewek Mas. Bisa buat contoh tuh. Jadi cewek juga itu nggak sampai itu bisa matic, bisa motor-motor lain. Iya Mas. Oke, di penghujung ngobam kali ini, terima kasih buat waktunya Mas Wawan. Next, ikuti video-video Maniac Racing, video-video ngobam selanjutnya. Jangan sampai kelewatan ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Oke. Buat alamat lengkap Mas Wawan sendiri nih. Iya. Dari mana jika aja teman-teman di luar sana itu pengen main atau pengen bikin motor di Mas Wawan, nah itu alamat lengkapnya Mas. Ini di Jalan Embarkasi, Donohudan, Boyolali Mas. Boyolali. Iya. Oke, ya jadi itu ya teman-teman, alamat lengkapnya Mas Abakura, Mas Wawan. Nanti buat teman-teman nanti misalnya agak bingung nanti lengkapnya di deskripsi akan dicantumin. Oke, terima kasih Mas Wawan atas waktunya. Mau ganggu sedikit. Ya, Mas. Oke, goodbye.